Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita udah cek di previous live streaming, itu udah 1000 likes lagi ya. Luar biasa sekali. Semangatnya teman-teman. Itu artinya mungkin antara Kamis atau Rabu kita akan adakan live streaming lagi ya, buat ya terus memberikan ide-ide dan update kepada teman-teman tentang pergerakan market secara keseluruhan. Kita hari ini biasanya juga baru live streaming, baru ada pembahasan lagi seputar yang kita udah bicarakan kemarin terkait dengan Thanksgiving. Ya, tapi di sini ada berita hot teman-teman sekalian, kalau Iran itu ya preparing to attack ya. Iran, Israel, kalau kita cek nih dua keyword sini aja menjelaskan kalau mereka tuh ada persiapan tuh untuk menyerang Israel. Waktu lalu kan nggak jadi tuh ya kayaknya, atau jadi tapi kayak nggak berasa gitu ya. Dan mereka sebenarnya udah sempat mau, udah gimana ya, saya udah sempat ada nonton videonya Netanyahu ngomong kalau sebenarnya perang itu apa yang istilahnya materi yang dikeluarkan ya, besaran uang yang dikeluarkan oleh Iran pada saat dia nyerang Israel itu sangat besar sekali. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan perang ini terus berlangsung, karena uang-uang itu kan sebenarnya bisa dipakai untuk pengembangan daripada negaranya. Ya tapi gimana ya teman-teman ya, kadang-kadang sorry ya, saya juga kepikiran egonya negara-negara ini tuh terlalu tinggi. Jadi mereka kadang-kadang ya dalam menguasai teritori dan lain sebagainya tuh mereka nggak mau gimana ya, nggak ada sense of humanity-nya ya. Ya tapi ya udahlah ya, itu mungkin panggung drama dunia yang tidak akan pernah berakhir, karena yang namanya perang itu sudah berlangsung sejak nggak tahu ya sejak kapan teman-teman. Yang pasti ya there's no way kalau perang itu akan berhenti. Walaupun demikian ya, Rusia di sini kita bilang sudah mulai memberikan keterbukaan ya. Kalau si terakhir itu Vladimir Putin ya, kata dia sih, dia ngomong ke publik kalau dia terbuka ya untuk adanya dialog atau diskusi. Ya, Vladimir Putin said he's open for ceasefire. Nah, ini nih keywordsnya teman-teman tuh ya. As counters of Trump peace deal, gara-gara Donald Trump ya, Putin open to discussing Ukraine ceasefire with Donald Trump. That's a good thing ya actually teman-teman sekalian. Tapi ya kemarin kan Joe Biden aja nggak jelas ya. Kenapa kita ada ngomongin perang ya teman-teman sekalian ya. Sorry guys ya, at the end of the day perang bisa memberikan pengaruh, tapi hanya sementara saja. Saya sih ngerasa kayak gitu, nggak mungkin yang signifikan banget. So yang justru harus kita khawatirkan adalah bagaimana nih Thanksgiving ya. Thanksgiving Day could be leading signal buat market mengalami koreksi. Dan kalau kita lihat Bitcoin per hari ini udah langsung turun ya. Jadi setelah weekly closing dalam keadaan yang sangat baik sekali ya. Tapi kita bisa mengatakan kalau di sini kan terdapat banyak sekali gap yang technically bisa aja ditutup dulu gitu kan, sebelum kita ngelihat dia meneruskan rally-nya gitu. Dan gap-gap itu juga kalau kita tambahkan dengan perspektif time frame daily kayak exponential moving average 21, posisi udah overextend. Kemudian kalau kalian gunakan indicator kayak RSI, ini udah divergence. Kalau pakai indikator MACD, ini udah mau crossing ke bawah. Pada dasarnya di sini nunjukin ya kalau memang pullback atau koreksi itu wajar apabila harus terjadi. Nah, good newsnya, Bitcoin dominance ikut drop. Dan so far dropnya udah lumayan impulsif banget. Others dominance dari level yang kita sudah mention berkali-kali ke teman-teman, itu sudah mulai memberikan reactionnya. Dan kalau misalkan others dominance di sini, kita highlight dulu ya. Sukses nih teman-teman, men-take out high point ini. Oke, Anda harus be prepare ya, karena harusnya market altcoins bisa rally impulsif atau lebih impulsif lagi dari yang sekarang sudah berlangsung. Dan saya percaya ini hanya tinggal masalah waktu. Overall kita udah ngelihat progresnya cukup baik sekali. Ada beberapa aset yang udah pumping hard ya, kayak Celestia di sini akhirnya setelah konsolidasi nanjak juga dia ya teman-teman sekalian. Ini baru saya bahas beberapa hari lalu, bahkan semingguan yang lalu lah untuk Celestia. Saat ini udah mulai ada pergerakan yang lumayan menarik sekali.
ya. Saya juga ada sempat mentioning soal XAI juga sama, udah mulai start ada movement. Ya jadi banyak ya sekarang kalau kita lihat progresnya di mana Bitcoin nggak terlalu memberikan impact. Ya itu sedikit good news karena buat teman-teman holders altcoins pasti akan sedikit lebih lega ya. Untungnya Bitcoin turun dengan Bitcoin dominance turun. Gak kebayang sih kalau ini malah tegak lurus ya. Waduh, main thread altcoins ya guys. Oke, so technically Bitcoin ongoing correction. Kalau kita lihat on the daily, on the hourly perspective, kita juga udah lihat di sini kalau progress yang terakhir itu sebenarnya sekaligus melahap low point internal ya. Jadi technically kalau saya bisa bilang guys, di posisinya 1 hour itu kita udah mengalami market structure shift. Cuma kalau misalkan di 4 jam ataupun kayak di daily, ya ini sebenarnya adalah bagian dari koreksi sederhana aja. Yang saya sih nggak merasa ini mengancam jiwa yang kayak gimana banget ya. Sampai ada orang bilang istilahnya ini dump atau longsor gitu loh. Technically this is not. Ya actually kalau misalkan kita lihat dia turun cuman kayak beberapa jam $3.000 doang tuh biasa aja. Karena naiknya juga ya bayangin aja ini 2 jam naiknya $3.000 ya kan tuh 2 jam teman-teman. Ini berapa jam tuh ya, so far dia udah turun sekitar 5-6 jam ya kan ya. Jadi biasa aja ya kalau udah kondisi begini sih. Nah pada dasarnya kalau kita ngeliat dari hourly time frame sendiri Bitcoin ya kita bisa mengantisipasi nanti kalau misalkan dia pullback ini bisa kasih rejection lagi gitu. Tapi saya lebih memilih kalau misalkan dia ya udah sekalian dia create low habis itu inducement gitu kan. Nah itu lebih enak gitu. Habis itu fake out baru dia naik reversal lagi itu juga bisa ya, dan sangat baik sekali kalau apabila itu yang terjadi. But for now ya kita udah punya high point, low point sudah di break, jadi technically ini udah lower low and lower high and then lower low ya. Jadi kayak yang saya butuhkan apa teman-teman, kalau saya sih mendingan lihat dia create lower high dulu nih, jadi dia turun sekali lagi habis itu baru reversal, itu baru mantap ya, itu baru mantap teman-teman sekalian. Tapi kalau belum ya udah biarkan dulu ya. Sementara kalau dari 4 jam sendiri kita punya level 92.500. Di level itu harusnya menurut saya bisa menjadi tahanan ya untuk Bitcoin, dan kita bisa geser sedikit ya di sinilah nih ya, kisaran 90 berapa tuh ya, 92.000 lah. Bener saya ngambil di titik ini aja ya, close candle on 4 hour ya, lebih kurang 92.500 ya. Itu menjadi next level atau next support level on Bitcoin untuk pergerakan sementara ini ya. Saya nggak mau terlalu banyak memberikan gambaran dulu teman-teman sekalian, karena saya pengen tahu juga nih kira-kira dia mengalami proses retracement atau pullbacknya kayak gimana gitu ya. Selama nggak terlalu impulsif yang gimana banget, harusnya sih nggak ada masalah. Ini menjadi bagian dari koreksinya. Dan menyambut Thanksgiving ya udah wajar sekali ya, kita udah ngeliat dari historical data setiap tahun ya. Kalian tinggal cek aja kalau misalkan kalian mau ya, tinggal lihat nih kayak November 2023. Lihat biasanya sepanjang akhir November gimana nih. Oh ya, sepanjang akhir November sih adalah koreksi-koreksi sampai 4%-an. Itu kalau 2023. Kalau misalkan 2022 gimana? Nah, ntar teman-teman cek lagi, lihat ya kan. Kemudian pada 2021 gimana? Apakah kondisinya sama? Oh ya, nih ternyata sama juga, mendekati akhir November ada kecenderungan dia turun ya sampai dengan 11%. Kemudian bagaimana dengan 2020 ya? Apakah sama juga? Ya pokoknya teman-teman cek terus aja sampai kalian merasa puas ya. Technically 2020 juga sama. Di sini ada koreksi dulu tuh 16%-an, kemudian baru menjelang akhir November dia rebound lagi gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan prosesnya terjadi ya seperti yang sebelum-sebelumnya, artinya kita mendekati Thanksgiving kita dibanting atau koreksi dulu, tapi kemudian menjelang penutupan Thanksgiving atau penutupan November kita kembali bullish. Nah itu juga keren sih kalau menurut saya teman-teman sekalian ya. Pada intinya sih kalau buat saya ngelihat proses yang ada saat ini tentu saja akan sangat baik sekali buat altcoins, membantu dalam konteks kita akhirnya ngedapetin koreksi, dan itu menandakan kalau pergerakan market ini akan dibawa ke arah yang lebih sehat lah atau lebih oke gitu ya, karena pembentukan higher low itu akan membuat lebih banyak lagi demand masuk dari harga yang lebih murah. Ibaratnya ada diskon ya, ada permintaan ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan untuk besok hari Selasa nggak ada apa-apa teman-teman, paling yang paling hotnya cuma CB Consumer Confidence sama ya udah deh, tinggal malamnya ya jam 2 pagi FOMC meeting minutes, tapi sifatnya report. Saya udah jelasin juga di live streaming kemarin, kalau report itu ya biasa aja ya, nggak perlu terlalu yang berlebihan, karena ya udah nggak bakal ada yang hot banget yang kita udah, kecuali ya tiba-tiba
di statementnya ada yang berubah gitu kan, nah itu lain ceritanya. Tapi kalau udah kayak begitu sih harusnya nggak ada masalah ya, karena itu cuma minutes atau report dari pertemuan The Fed di awal bulan November lalu. Oke, so ya that's gonna be the update teman-teman. Be prepare aja kalau misalkan sampai ada pullback atau correction, let's say Bitcoin balik ke 90.000 atau deket-deket level itu aja ya, 92.500 gitu kan. Itu artinya cuma satu guys, diskon tambah barang. Dan manfaatkan sebaik mungkin. Buat kalian yang merasa belum positioning ya, itu bisa jadi kesempatan untuk kalian positioning, kira-kira begitu. Oke, so God bless to everyone. I'll see you guys again in the next update guys. Bye bye.